Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di tahun 2021, di bulan pertama minggu yang kedua. Untuk pertama kali kita memulai ibadah keluarga Jemaat GPIB Bukit Sion, Surabaya dalam tahun ini. Kiranya ibadah dan karya kita yang berlandaskan kasih Tuhan Yesus menyukacitakan dan turut beri semangat hidup bagi sesama. Pada malam hari ini, ibadah keluarga Jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya akan dilayani oleh Bapak Penatua Amon Lumenta. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kami mengundang untuk berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan karena kasih setianya besar atas kita, dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait pertama dan bait kelima. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Allah Maha Besar yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa atas alam dan manusia. Engkau mengajar kami untuk berkuasa dan memelihara alam ini. Dari sekarang ajarlah kami untuk membangun sikap positif dan peduli terhadap alam ciptaan-Mu. Kiranya bumi akan terus cerah dan hidup. Oleh karena itu, bentuklah sikap hidup kami melalui Roh Kudus, agar kami tetap memelihara daratan, lautan, dan langit sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, Raja Alam Raya, tolonglah kami memuliakan Bapa dalam alam ini dengan penuh kasih. Semoga ibadah kami malam ini berkenan kepadamu, pada sesama dan alam ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patut kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, karena pada saat ini boleh kita perjumpakan lagi dalam suasana yang penuh dengan sukacita, di mana kita akan masuk dalam ibadah keluarga, terutama semuanya ini akan dilandasi melalui daripada pembacaan dan perenungan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh New Voice
Waktu dan tempat kami persilakan. Bila ku menatap cakrawala, kan ku ingat kemuliaan dan kebesaran-Mu. Suara-suaraku akan Terima kasih puji-pujiannya Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita persatukan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa, mari kita berdoa.
Terpujilah Dikau yang kekal, Bapa yang bertata di dalam ketinggian surga. Dan tentunya kami datang mengucap syukur sungguh kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kembali kami boleh dipersatukan di dalam satu persekutuan rumah tangga, di mana ya Tuhan, melalui persekutuan daripada Bukit Sion, kami akan memulai daripada persekutuan rumah tangga pada saat ini ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan melandasi semua daripada karya-karya yang akan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami ini. Terutama kami akan memulai daripada ibadah ini di minggu kedua di bulan pertama ini. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti, terutama kami dapat dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa pengasih dan penyayang, hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu akan bertata atas hamba-Mu, sehingga dapat melayangkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam kemurahan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah diundang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-22 hingga pada ayatnya yang ke-23 yang mengatakan demikian. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa bahwa kita telah melalui tahun 2020 dan Tuhan perkenankan kita untuk menginjakkan kaki kita di tahun 2021 ini, di minggu kedua di bulan Januari ini. Dan kita juga dilayakkan dan diperkenankan untuk memperkuat iman percaya kita dengan datang kepadanya, tersungkur kepadanya, untuk senantiasa menghampiri hadiratnya, untuk memohon kekuatan melalui daripada tuntunan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang body clock atau manajemen waktu daripada Tuhan. Dalam dunia bisnis atau dalam dunia organisasi sekuler yang memiliki suatu struktur, bahkan yang secara profesional dikenal yang namanya time management. Atau bagaimana mengelola waktu sehingga semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan dengan tepat waktu, serta memiliki hubungan atau korelasi satu sama yang lain. Dalam dunia kedokteran ada dikenal dengan istilah body clock atau jam kerja tubuh, di mana tubuh kita ini telah ditetapkan memiliki jam kerja selama 24 jam, di mana ada waktu tubuh harus bangun dan ada waktu untuk tubuh mendeteksi racun-racun yang ada di dalam tubuh ini, sehingga dapat menghasilkan suatu hormon-hormon tertentu
yang dapat menguatkan imun kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada juga yang dikatakan bahwa ada waktu untuk istirahat. Itulah yang dikatakan manajemen waktu. Itulah yang dikatakan body clock. Bahwa ada keteraturan di dalam pengaturan, di dalam secara organisasi maupun di dalam tubuh kita ini sudah tersusun melalui fungsi-fungsi masing-masing. Tetapi saling berkorelasi, saling ada ketergantungan, saling ada topang menopang. Itulah Bapak Ibu yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. William Penn, seorang filsafat dan seorang entrepreneur, dia adalah seorang Inggris yang membangun negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat, pernah berkata, "Time is what we want most, but what we use worse." Kita selalu membutuhkan banyak waktu, tetapi seringkali kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Time management itu selalu kita mengabaikan di dalam kehidupan kita. Atau pengelolaan waktu yang kadangkala kita abaikan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang kita akan renungkan malam ini, Mazmur 104 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang kisah penciptaan. Ternyata Bapak Ibu, Allah sudah memakai sistem manajemen waktu pada saat itu. Jadi bukan pada saat ini saja kita mengenal time management. Mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana proses penciptaan Allah pada saat itu. Di mana pada hari pertama dikatakan Tuhan memisahkan cahaya atau siang dan kegelapan atau malam. Kemudian di hari kedua Tuhan menciptakan langit untuk memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit dan seterusnya. Itulah yang dinamakan proses penciptaan yang memiliki proses manajemen waktu. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dengan sistem manajemen waktu, namun dikatakan saling topang menopang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat Tuhan memberikan kita malam. Bagaimana Tuhan memberikan kita malam hari untuk kita beristirahat. Dan Tuhan memberikan kita matahari atau siang sebagai pertanda bahwa manusia harus melakukan aktivitas pekerjaannya yang telah diembankan Allah kepadanya. Mari sejenak kita renungkan dan kita bayangkan bagaimana dunia ini jika diciptakan gelap terus-menerus tanpa ada matahari. Bagaimana bentuk kehidupan yang akan terjadi? Bapak Ibu, ini adalah salah satu koreksi bagi manusia yang memberikan pertanda bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan secara spontan kita harus mengakui begitu kebesaran Allah atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Pemazmur sangat memahami betul Tuhan adalah pencipta yang membuat benda-benda penerang di langit. Benda penerang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat penerang, tetapi juga memperlihatkan ada siklus waktu di bumi. Siklus waktu untuk setiap makhluk ciptaan Allah diamati oleh pemazmur bahwa memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi ada saling keterikatan. Ada korelasi satu sama yang lain. Kita melihat dua benda penerang, yakni matahari dan bulan, yang begitu teratur memberikan siklus waktu siang dan malam, yang memberikan tanda bagi semua ciptaan untuk beraktivitas sesuai dengan kodratnya.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur melalui pembacaan dan perenungan kita malam ini ingin mengingatkan umat, ingin mengingatkan kepada kita ciptaan Tuhan yang mulia, yaitu manusia, yaitu Bapak Ibu dan saya, bahwa benda-benda penerang, bahkan semua ciptaan Tuhan itu memiliki keteraturan dan keharmonisan. Seharusnya membuat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia akan lebih memiliki hidup yang teratur dan hidup yang harmonis dan hidup yang bertanggung jawab serta menghormati karya-karya dan buah-buah ciptaan daripada Allah itu. Bukan hanya menikmatinya aja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai merusaknya. Namun seharusnya kita merawat dan melindungi juga. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan semuanya itu dalam kebijaksanaannya. Sehingga ada keteraturan, ada kerapian, dan ada keindahan. Pemazmur sangat memahami dan menyadari akan kedaulatan Allah, sangat memahami akan kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Pemazmur melihat perilaku manusia yang tidak teratur dan tidak harmonis dengan ciptaan Allah. Ayat 24 dari pembacaan kita ini mengatakan, bumi penuh dengan ciptaan Allah yang dijadikannya dengan kebijaksanaannya. Artinya, Allah saja yang adalah pemilik tunggal bumi dan langit ini serta isinya, diciptakannya penuh dengan kebijaksanaan. Artinya manusia harusnya menjaga dan merawat, bahkan dalam penggunaannya harus dalam tatanan yang penuh dengan tanggung jawab dan sebijak mungkin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kadangkala menjadi koreksi bagi manusia, di mana kadangkala kita memanfaatkan seluruh ciptaan Allah seenak hidup kita, semau kita. Itulah yang menyebabkan kadangkala kita melihat banyak kejadian-kejadian, banyak fenomena alam yang terjadi di tengah-tengah bumi ini. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan, namun apa yang terjadi sangat bertolak belakang. Kita memanfaatkan alam ini dengan sangat tidak teratur dan bertanggung jawab. Dampaknya apa? Banyak terjadi bencana dan fenomena alam dikatakan. Banyak terjadi longsor, banjir dan fenomena alam yang lain. Itu pertanda bahwa ada koreksi Allah terhadap kehidupan manusia. Bahkan penyanyi dan pencipta lagu legendaris Ebit G. Ade dengan lirik lagunya mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam dikatakan mulai enggan bersahabat dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup seluruh ciptaan ada di tangan Allah. Apa yang kita tanam, apa yang kita petik, dan apa yang kita makan merupakan pemberian Tuhan. Sebab itu, seluruh ciptaan harus tunduk pada otoritas Allah. Cara kepatuhan manusia sebagai ciptaan yang mulia adalah memelihara dan melindungi alam semesta dari tindakan orang-orang yang ingin mengeksploitasi alam dengan sewenang-wenang. Jika semua manusia memiliki kesadaran untuk merawat alam, maka segala sesuatunya akan terasa indah dan harmonis. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk berhikmat. Sikap yang berhikmat itu ditunjukkan di dalam kapasitas melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata dan bertindak dengan tuntunan hikmat seperti yang ditunjukkan dari kisah penciptaan
yang mengandung sistem topang menopang itu, di samping berhikmat dikatakan firman Tuhan juga mengajak kita menjalani kehendak bebas dengan menggunakan sistem topang menopang. Menjaga alam adalah bentuk orang yang berhikmat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita persatukan hati sebagai ciptaan Allah yang mulia. Mari kita mengedepankan kehidupan ini dengan berorientasi, dengan melihat ciptaan Allah yang lainnya, dengan menjalin suatu hubungan yang harmonis. Karena dikatakan setiap kita yang memiliki hikmat Allah, maka dipastikan hidupnya tidak akan serakah. Kenapa dikatakan hidupnya tidak akan serakah? Karena tidak mementingkan hidupnya sendiri, tetapi tidak menjalin suatu korelasi kehidupan dengan benda-benda atau ciptaan Allah yang lainnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang memiliki hikmat Allah, maka dipastikan hidup kita tidak pernah puas. Hidup kita tidak pernah mensyukuri berkat Tuhan, yang ada adalah keserakahan. Orang yang memiliki hikmat dikatakan, orang yang memiliki hikmat Allah tidak berorientasi kepada kenikmatan, tetapi sebaliknya, bahwa orang yang memiliki hikmat Allah, dia melihat bahwa hidupnya, walaupun dia manusia memiliki ciptaan Allah yang mulia, tetapi dia merasakan bahwa seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini adalah sama di mata Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persatukan hati dan pikiran kita untuk membawa segala pergumulan kehidupan ini di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami kembali datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Seraya mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata atas kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, beberapa saat yang lalu kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Di mana firman-Mu ya Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami hidup berhikmat. Sehingga senantiasa ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam keteraturan dan keharmonisan dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Dan juga mengingatkan kami bagaimana kami memanfaatkan
ciptaan Allah di dalam kehidupan ini dengan menjauhkan keserakahan. Sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang keteraturan. Sehingga senantiasa berkat-Mu nyata atas kehidupan kami. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja kami di muka bumi, secara khusus gereja-gereja kami di Indonesia. Biarlah senantiasa Engkau tetap mengaruniakan anugerah-Mu, sehingga gereja kami di Indonesia, serta pelayan-pelayan kami yang terpanggil untuk melayani Engkau, benar-benar menjadi saksi-Mu yang nyata di tengah-tengah bumi ini. Kami tetap berdoa, dan kami membawa segala pergumulan kami, bahkan pergumulan gereja-gereja dalam melakukan peribadahan-Nya Tuhan. Baik yang kami lakukan secara daring, maupun yang kami lakukan secara luring. Biarlah Tuhan tetap memberkati, sehingga ya Tuhan, segala upaya-upaya kami untuk tetap menjalankan peribadahan kami, tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk partisipasi jemaat dalam mendukung kegiatan PG di tengah-tengah persekutuan jemaat kami Bukit Sion. Berkatilah setiap kami jemaat yang selalu memikirkan bagaimana menopang pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan kami ini melalui partisipasi jemaat dalam bentuk donasi. Tuhan, biarlah Engkau menilik kami, bahkan semua orang-orang yang berkerinduan, untuk senantiasa menjadi donatur Tuhan Yesus, Engkau tetap limpahkan berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk persekutuan kami GBIB, kiranya Engkau memberkati majelis sinode, pendeta-pendeta dan seluruh pelayan-pelayan-Mu sampai di pelkes-pelkes. Saat ini masih banyak gereja-gereja-Mu yang masih melakukan peribadahan melalui live streaming. Kiranya tidak menghilangkan makna jika ibadah kami lakukan di gereja seperti pada saat ini. Isilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga semuanya kami dapat memaknai bahwa dalam situasi apapun juga, Tuhan tetap mengasihi kami. Kami berdoa secara khusus pergumulan dan persiapan majelis sinode untuk melakukan persidangan sinode tahun ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati panitia, bahkan Engkau memberkati majelis fungsionaris majelis sinode, sehingga apa yang telah dirancangkannya Tuhan Yesus semuanya akan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk persekutuan kami Bukit Sion. Kami berdoa untuk ketua majelis jemaat kami serta keluarga, presbiter dan seluruh perangkat pelayanan beserta keluarga. Berkati kami ya Tuhan. Jemaat Bukit Sion, kiranya Engkau memberkati dalam setiap pergumulan karena pendidikan anak-anak, pergumulan saudara kami karena kehilangan pekerjaan, pergumulan oleh karena pergaulan anak-anak mereka yang menyimpang, pergumulan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak bagi keluarga. Ya Tuhan Yesus, kami mohon lawati dan berkati pergumulan-pergumulan keluarga masing-masing, sehingga segala persoalan yang dihadapi tidak membuat kami putus asa dan hilang pengharapan. Namun biarlah kami tetap setia hanya kepadamu. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk pergumulan bangsa-bangsa di dunia yang sekarang ini ya Tuhan Yesus masih tetap bergumul dalam menghadapi virus corona yang sangat mematikan ini. Kami meyakini ya Tuhan Yesus bahwa semuanya ini Engkau layakan terjadi, sehingga dunia dan manusia yang ingin merebut otoritas Allah atas ciptaan-Mu, langit dan bumi serta isinya, benar-benar sadar bahwa Allah berkuasa atas bumi. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan semua perangkat pemerintah, TNI dan Polri, dokter dan tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Berkati ya Tuhan,
sehingga semua akan berjalan dengan baik. Sadarkan kami masyarakat, sehingga kami dapat mematuhi usaha-usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Bahkan usaha-usaha untuk menemukan vaksin virus ini. Ya Tuhan, berkatilah semuanya itu. Bapa pengasih dan penyayang, melalui syafaat kami ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dan jemaat-jemaat kami yang pada saat ini ya Tuhan Yesus terpapar dengan sakit. Bahkan ya Tuhan yang dalam pemulihan. Bapa, kami mendoakan akan saudara-saudara kami. Bapak Ibu Lohana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Woe, Ibu Paula, Bapak Pitoyo Skorman, Bapak Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maspatela Apitulei, Bapak Prasojo, Ibu Silwi Mahulete, Bapak Ibu Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu MC Majuntak, Bapak CH Baitanu, dan Ibu Iwone Samola Senduk, Bapak Robin Jawa, Ibu Sakina Sarpan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon, tumpangkanlah tangan pengasihan-Mu yang penuh dengan kuasa itu pada tubuh saudara-saudara kami yang mereka rasakan sakit, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Bapa pengasih dan penyayang, secara khusus ya Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk keluarga yang ditinggal oleh almarhumah Ibu Nur. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka pengharapan yang sejati, yang berasal daripada-Mu. Sehingga mereka ya Tuhan, melalui kehilangan daripada ibu kekasih mereka, mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi mereka tetap teguh iman percaya mereka, dan mereka percaya bahwa ini adalah karena kasih dan kemurahan Allah atas kehidupan almarhumah. Bapa pengasih dan penyayang, melalui kesempatan ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa, kami membawa akan keluarga-keluarga di masing-masing sektor. Kami berdoa keluarga Bapak dan Ibu keluarga Yakobus Lohana Pesi dan anak Cebi. Kami berdoa untuk Ibu Rohana Tarigan Sembiring dan anak Sinta dan Eka. Kami berdoa juga Bapak Ibu Eni Kiulu. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Susi Kartini Risamasu, anak Cerio dan Venina. Keluarga Bapak dan Ibu Henry Charles Nusi dan anak Felix, Axel dan Naomi. Tuhan Bapa pengasih dan penyayang, Tuhan lawatilah keluarga-keluarga ini dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka meyakini bahwa bersama dengan Tuhan pasti senantiasa dimenangkan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudara kami yang bersukacita oleh karena pertambahan usia kelahiran maupun dengan pertambahan usia perkawinan dari tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Januari. Ya Tuhan, lengkapilah sukacita dan kebahagiaan daripada saudara-saudara kami yang mereka rasakan pada saat ini. Sehingga mereka tetap yakini dengan pertambahan usia ini, mereka tetap setia hanya kepadamu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami memohon dengarkanlah serta sempurnakanlah doa kami ini, yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa
Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus ikhlas, sebab Tuhan berkenan akan persembahan yang diberikan dalam ketulusan dan keikhlasan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang untuk berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang berkeinginan untuk setia dalam iman, kami persembahkan syukur dan hidup kami. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita firman Tuhan yang sudah kita dengar, lakukanlah dalam setiap kehidupan dari hari ke hari. Bagi Yesus semuanya
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.